Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teguh Abdullah Sani, Ketua Dewan Pakar WITA dan juga Ketua Umum ICMI. Yang saya hormati Bapak Marjana, Direktur Bank Mega Syariah, Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat, Direktur KNKS, Bapak Dr. Dimyati, Dirjen Risbank Kemenristek Dikti, Bapak Agus Salim Dasuki, Master of Engineering, Wakil Rektor Unsada, para pimpinan Unsada dan juga Persada Strategic Center, Pak Beta, Ketua Umum WITA, Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan webinar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul tempat ini dalam rangka menghadiri webinar yang saya kira ini adalah satu momen yang sangat penting ya untuk membicarakan satu hal yang sangat strategis, yaitu bagaimana kita memperkuat upaya Indonesia untuk melakukan penetrasi dalam konteks industri halal ya. Karena memang kalau kita melihat dari data yang ada, misalnya sebagaimana yang digambarkan dalam State of the Global Islam Economy Report, bahwa industri halal ini terus berkembang dari waktu ke waktu ya. Dengan perkembangan secara global, pertumbuhan itu rata-rata 10-15% setiap tahunnya. Nah, sehingga ini membuka ruang dan peluang sebenarnya untuk bagaimana kita Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus Indonesia bisa menjadi salah satu produsen terbesar, menjadi pemain utama dalam rangka pengembangan industri halal ini. Nah, karena itulah saya kira lewat webinar ini, insya Allah nanti para pemateri akan menyampaikan ya mengenai update dan bagaimana strategi yang bisa kita lakukan dalam rangka memperkuat upaya kita di dalam membangun dan mengembangkan industri halal yang juga nantinya ini terintegrasi ya dalam satu ekosistem ya, baik dengan sektor keuangan syariah maupun juga dengan sektor keuangan sosial syariah, yaitu khususnya zakat dan wakaf. Sehingga memang integrasi ketiga sektor ini, sektor real, yaitu industri halal, kemudian juga sektor keuangan dan juga sektor sosial, diharapkan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa terhadap pengembangan perekonomian nasional. Nah, paling tidak ada 3 hal yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya untuk kita perlu terus dorong dan kembangkan. Pertama adalah dari sisi literasi dan edukasi. Yang pertama adalah dari sisi literasi dan edukasi, di mana literasi dan edukasinya adalah yang sangat penting, yang perlu untuk terus kita dorong agar masyarakat bisa memiliki pemahaman yang semakin mendalam dan komprehensif terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah ini. Karena literasi ini akan sangat mempengaruhi cara bertindak dan cara berpikir seseorang. Ya, termasuk juga tingkat partisipasi publik ya terhadap penguatan ekonomi dan keuangan syariah ini juga tergantung kepada bagaimana mereka memahami esensi dari ekonomi dan keuangan syariah. Nah, karena itu literasi dan edukasi ini menjadi kunci yang perlu untuk terus kita dorong dan kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kelembagaan SDM, kelembagaan dan SDM. Yang ini juga perlu untuk terus kita perkuat ya. Bagaimana
kelembagaan bisnis di sektor real yang ini menjadi ujung tombak pengembangan halal industri, dan juga kelembagaan dari sisi sektor keuangan syariah ini bisa terus kita perkuat ya, sehingga mereka bisa adaptif terhadap perubahan zaman dan bisa tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah ini harus bisa menjaga relevansinya dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya bisa semakin memberikan dampak yang positif ya. Nah, ini yang perlu untuk terus kita dorong, termasuk juga kualitas SDM. Ini juga menjadi PR kita, karena bagaimanapun juga wajah industri halal, wajah ekonomi dan keuangan syariah itu sangat dipengaruhi oleh SDM ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang ketiga tentu adalah penguatan dari sisi regulasi ya. Alhamdulillah keberadaan KNEKS telah mampu mengakselerasi ya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan tapi memang kita perlu berbagai terobosan-terobosan yang inovatif ya untuk bagaimana bisa memperbesar ya kue dari ekonomi dan keuangan syariah yang ada saat ini. Nah, inovasi-inovasi kebijakan yang efektif, yang applicable, inilah yang saya kira perlu untuk terus kita dorong, dan keberadaan lembaga-lembaga strategis seperti WITA ya, selain ikut menjadi player dalam industri halal, juga kita harapkan bisa menjadi institusi yang akan terus melakukan advokasi kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa semakin berpihak kepada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya kira itu saja sekedar pembuka dari saya, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan saya mohon maaf mungkin tidak bisa full sampai akhir karena kebetulan posisi sedang di rumah sakit ini, baru mengantar ibu mertua di IGD yang kelihatannya harus dirawat begitu di sini. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di sini. Tentu yang saya harus menghormati Bapak Rektor Unsada, Universitas Persada, beserta segenap sivitas akademika, termasuk Pak Wakil Rektor, Pak Haji Agus Salim, juga segenap pengurus Persada, wabil khusus Ketua Panitia Pak Budi Kohar yang menghubungi saya, juga yang sama-sama kita hormati keynote speech kita Pak Irfan Saukibaik, itu yang real keynote speech sebetulnya. Saya mungkin eko aja kan, Pak Irfan itu dosen saya, guru saya, rasanya saya kurang pantas untuk menambahkan. Kemudian yang saya makin hormati Pak Profesor Dr. Teguh Abdullah Sani sebagai salah satu materi hari ini, juga sahabat saya Pak Dr. Sultan Emir Hidayat, MBA, yang sering ketemu kalau webinar-webinar. Terima kasih. Tentu yang kami hormati juga Pak Dirjen, ya, Pak Dirjen Disbang Kemenristek Dikti, dan juga segenap hadirin yang hadir pada siang hari ini. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, dan tentu kita juga bersyukur sekali karena hati kita tertaukan dengan urusan-urusan keumatan, dan kita hari ini, sore ini, siang ini berbicara bagaimana memajukan urusan-urusan keumatan. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat, tabiin, dan juga umatnya sampai akhir zaman. Pak Panitia, apakah saya boleh share screen?
Oke, terima kasih. Ini sedikit mengecho saja yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan. Ada beberapa data penguat, namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Unsada dan juga Persada yang telah mengadakan kegiatan sore hari ini. Tentu kita terus mendorong, mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang mengedepankan dinamika atau dialog akademik. Karena akhir-akhir ini kita gampang sekali tersulut karena perbedaan kemudian menjadikan permusuhan. Kita mungkin flashback sedikit belajar dari apa yang terjadi di 1912 ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari beda pendapat dengan gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terkait dengan masalah kejadian atau peristiwa waktu itu, yaitu adanya syarikat Islam. Ya, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menulis makalahnya yang kemudian ditemukan di Leiden. Ada 30 halaman mengenai bagaimana ketidaksetujuannya mengenai syarikat Islam. Dan apa yang terjadi setelah dikirimkan kepada gurunya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ternyata dibalas dengan makalah yang sama dan kemudian disebutkan dalam satu buku. Nah, setelah membaca itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian memahami apa perspektif yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan kemudian ini sangat indah, sangat baik untuk kita contoh rasanya, dan jangan sampai hari-hari ini justru kita terjadi kemunduran. 1913 berapa puluh tahun yang lalu ada wacana keilmian seperti ini, kenapa hari-hari ini kalau beda pendapat langsung hujat menghujat. Semoga tidak terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan sore ini sehingga bisa menjadikan wacana, menjadikan forum ilmiah itu menjadi lebih hidup. Tadi disampaikan Pak Irfan bahwa sesungguhnya industri halal di Indonesia itu banyak mengalami kemajuan. Ya. Kalau beberapa tahun yang lalu dari State of the Global Islamic Economy Report itu tidak banyak sektor yang kita berada di 10 besar. Bahkan ada yang mungkin agak memalukan kalau misalnya di industri halal food saja kita nggak masuk 10 besar. Di industri farmasi misalnya kita kalah dengan tetangga kita Singapura. Walaupun sampai sekarang kita masih di bawah Singapura, tapi setidaknya kita sudah masuk 10 besar. Sehingga kita ini perlu syukuri bahwa walaupun juga di tengah kondisi pandemi, tetapi ternyata kita banyak mengalami kemajuan, banyak mengalami pertumbuhan yang baik, yang bagus, sehingga kita secara rating, secara ranking itu banyak mengalami kemajuan. Secara global, secara keseluruhan kita berada di keempat. Bahkan ada beberapa report yang kita udah bisa masuk ke ranking yang kedua. Saya kira ini kita perlu syukuri. Tentu kita juga berharap bahwa karena Indonesia itu sebagai negara Muslim terbesar, kita ingin mendapatkan kue ekonomi yang terbesar. Jangan sampai kita malah menjadi konsumen terbesar, sehingga kita menjadi hanya sasaran, hanya menjadi konsumen saja. Tapi kita ingin berkiprah untuk mendapatkan kue ekonomi, menikmati yang lebih baik lagi. Nah, berbicara mengenai industri keuangan, khususnya di bidang infrastruktur, saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa kita memiliki infrastruktur yang sangat lengkap, ya, sangat lengkap. Ini kalau saya bacakan ada banyak sekali kita punya infrastruktur, misalnya di industri keuangan saja itu ada keuangan yang sifatnya itu perbankan, non perbankan, kemudian di bidang pasar uang, kemudian keuangan sosial dan lain-lain, itu banyak sekali. Termasuk supporting struktur supportingnya pun lengkap, ya, baik dari Bank Indonesia, dari LPS, OJK, DSNUI, kemudian juga dari berbagai instansi pemerintah. Saya kira sangat lengkap. Nah, industri keuangan syariah ini tentu saja menjadi inti, menjadi pokok daripada industri keuangan halal secara besaran keseluruhannya. Tadi disampaikan
Pak Syauqi bahwa kehadiran KNKS ini menjadi salah satu infrastruktur yang benar-benar mengembirakan dan mendorong pertumbuhan yang sangat baik. Karena KNKS itu langsung diketuai oleh Presiden, dan kemudian banyak instansi yang terlibat. Seharusnya ini menjadi tidak sekedar infrastruktur, tapi menjadi suprastruktur. Nah, kalau kita lihat pencapaian secara keuangan, kita memang masih berkutat di angka 10%. Bahkan 10% ini didominasi oleh industri pasar modal, khususnya adalah sukuk pemerintah yang jumlahnya cukup besar. Bahkan menurut Wakil Presiden Republik Indonesia, Indonesia menjadi issuer sukuk terbesar di dunia. Saya kira ini kita harapkan menjadi salah satu pemicu industri yang lain. Karena kalau sudah infrastrukturnya bagus, kenapa belum begitu berkembang? Ya mungkin karena konektivitas satu dan lainnya belum terjadi. Dan juga kalau kita melihat pasar sukuk misalnya, seringkali pasar sukuk itu justru menjadi pesaing daripada perbankan, karena sukuk juga menyedor uang melalui channel-channel perbankan syariah khususnya, tapi kemudian underlying-nya umumnya adalah proyek-proyek, dan tidak semua proyeknya itu digarap melalui keuangan syariah. Memang terakhir-terakhir ini KNKS sudah menyuarakan hal ini, dan sebagian proyek itu pendanaannya, keuangannya itu mengalir ke perbankan syariah. Moga-moga ini terus terjadi sehingga share perbankan syariah makin hari juga makin besar. Tentu infrastruktur keuangan syariah dan infrastruktur halal industri ini sangat penting, tetapi ada faktor lain yang juga tidak kalah penting, yaitu selain struktural, tentu ada manajerial dan juga kultural. Kultur kita, culture kita masih belum sepenuhnya itu sadar terkait dengan industri halal. Tadi disampaikan oleh Pak Syauqi juga bahwa literasi kita itu masih memiliki masalah, sehingga kita perlu terus menggelorakan, kita terus mengkampanyekan agar industri halal ini bisa diterima sama-sama. Ini perkembangan ekonomi khususnya perbankan syariah juga tidak kalah menggembirakannya. Walaupun kalau tidak ada proses yang sifatnya itu non-organik, memang berat. Bagaimana tidak, keuangan syariah itu, perbankan syariah itu asetnya sekitar 500 triliun. Sementara keuangan konven keseluruhannya itu sekitar 7 triliun. Sehingga kalau 7 triliun itu tumbuh 10% saja, itu lebih daripada 100% keuangan syariah atau perbankan syariah. Jadi kalau perbankan syariah tumbuh 100%, tidak akan ngejar pertumbuhan 10% keuangan konvensional. Sehingga perlu didorong terjadinya pertumbuhan anorganik, misalnya konversi beberapa bank-bank daerah, dan juga mungkin spin-off dan konversi beberapa bank konvensional. Semoga ini segera terjadi, sehingga terus ke depan itu makin berkembang lagi. Dan tidak kalah penting bagaimana kita mengintegrasikan potensi daripada yang tadi disampaikan Pak Irfan juga, potensi keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini kita perlu garap, jangan sampai kita terus-menerus berbicara aspek potensinya, tetapi kita tidak lupa menggarapnya. Kita mengagumi bendungan kali yang besar airnya, tapi kita lupa mengkonversi menjadi energi sehingga bisa dinikmati dalam bentuk listrik dan lain-lain. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ini sebuah tekad yang luar biasa dari pemerintah, khususnya dari statement Pak Wapres bahwa Indonesia menjadi visinya adalah menjadi produsen halal terbesar di dunia di tahun 2024. Saya kira 2024 tidak lama lagi, dan kita juga harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga sudah mencanangkan, bahkan bukan saja negara yang basisnya penduduk Muslim. Misalnya kita bisa lihat Brasil yang penduduk Muslimnya itu sangat sedikit, mungkin nggak sampai 1% atau sekitar 1%, itu sudah menjadi pemasok daging unggas terbesar di negara-negara Muslim, khususnya Timur Tengah. Australia yang juga bukan negara Muslim saat ini merupakan
pemasok daging sapi halal terbesar ke negara-negara Muslim. Kemudian kita kenal juga Tiongkok atau RRC itu salah satu raksasa ekonomi dunia yang mensuplai menjadi eksportir pakaian terbesar ke negara Timur Tengah. Bahkan kalau kita membeli cenderamata di baik waktu umroh maupun di Aqsa, itu banyak yang produksi buatan daripada Tiongkok. Kita kenal juga negeri Korea Selatan yang juga bukan negara Muslim, tapi mencanangkan atau menargetkan diri menjadi tujuan utama wisata halal di dunia. Jepang juga sudah menjadikan industri halal sebagai salah satu tujuan. Bahkan Thailand yang kita kenal juga bukan negara Muslim itu ingin menjadi halal kitchen di dunia. Demikian juga London menjadi pusat keuangan syariah dunia. Negara tetangga Malaysia menetapkan visi menjadi pusat industri halal, dan juga UAE menjadi ibu kota ekonomi syariah dunia. Saya kira ini bukan tantangan yang mudah, oleh karena itu sungguh saya menyambut gembira dengan acara ini. Semoga menjadi salah satu menjadi asbab tumbuhnya ekonomi halal di Indonesia menjadi lebih besar dan menjabatkan kemanfaatan buat umat yang sebesar-besarnya. Selamat berwebinar. Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi. Semoga Allah meridhoi semua niat baik kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 168. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita pada siang hari ini dapat berkumpul melalui online ini di dalam rangka kita mendiskusikan atau webinar dalam hal-hal yang sangat mendasar, yaitu yang berkaitan dengan masalah industri halal. Tadi telah disinggung oleh narasumber kita, oleh Bapak Dr. Irfan Shauqi Baik, kemudian juga oleh Bapak Marjana MBA, telah disinggung yang berkaitan dengan masalah industri halal, dan juga ada hal-hal sisi penting dari industri halal. Kemudian tadi juga infrastruktur, ya, infrastruktur untuk mendukung industri halal tadi sudah disinggung oleh Bapak Marjana. Insya Allah dalam kesempatan yang selama 1 jam ini akan dipaparkan, ya, karena bukan hanya sekedar industri halal atau apa itu industri halal, karena tadi sudah disinggung bahwa Pak Marjana telah menyatakan bahwa sekarang justru negara-negara non-Muslim yang menjadi pusatnya, seperti tadi disebutkan bahwa pusat keuangan syariah dunia adanya di London, padahal bukan negara Muslim, ataupun bukan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tadi disebutkan beberapa negara, Australia misalnya dagingnya masalah. Nah sekarang kenapa Indonesia yang masuk ke kategori negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia? Apakah kita bisa mengambil peran penting? Dari mulai karena industri halal itu menyangkut masalah bahan bakunya, pengelolaannya, hingga menghasilkan produk halal. Ya, harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat. Ya, oke. Jadi sekarang masih diambil orang lain. Karena di dalam Al-Quran tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, jadi tidak betul orang-orang yang beriman saja. Memang ada yang khitabnya kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma min thayyibati ma razaqnakum, dan al-ayah 172. Nah ini yang berkaitan dengan itu. Nah oleh karena itu
Bagaimana strategi mengembangkannya? Jadi antaranya harus adanya kejelasan mengenai roadmap daripada industri halal tersebut. Nah, oleh karena itu narasumber kita yang pertama, sebagai pembicara yang pertama ada Profesor Dr. Tengku Abdul Sani. Ya, Tengku Abdul Sani adalah dia Ketua Dewan Pakar WITA. Kemudian beliau sekarang sebagai Wakil Ketua Umum ICMI 2021-2026. Dan beliau pakarnya macam-macam, banyak pakarnya, pakar geologi dan pakar tsunami dan macam-macam. Kebetulan teman saya di ICMI, insya Allah beliau akan menguraikan bagaimana roadmap industri halal, ya terutama di Indonesia seperti apa. Insya Allah dalam waktu 30 menit beliau akan menguraikan panjang lebar, dan inilah mudah-mudahan nanti ada apa namanya pas tanya jawab, insya Allah yang kurang jelas nanti akan dibeberkan diulang lagi pada waktu tanya jawab. Saya kira mungkin sebagai mukadimah, insya Allah mudah-mudahan diskusi hari ini, sore ini bermanfaat baik dunia maupun akhirat ini. Amin. Karena ini tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kullu min thayyibati marzaqnakum, atau halalan thayyiban. Bagaimana Profesor Dr. Sani yang akan mengungkap apa namanya yang berkaitan dengan roadmap-nya. Beliau adalah alumni dari Kyoto, Jepang. Insya Allah dalam kelompok apa namanya Persada. Ya, insya Allah beliau berkiprah di Persada juga. Terima kasih. Silakan Profesor Dr. Tengku Abdul Sani memaparkan yang berkaitan dengan roadmap industri halal di Indonesia. Silakan, waktu silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Salim, sahabat saya selama sama di Jepang. Kemudian ternyata di sini banyak sahabat-sahabat saya sini. Luar biasa nih alumni Jepang semua, kami sama-sama di Kyoto University pada waktu itu dengan Pak Eko, ya. Alhamdulillah kita berkiprah sana. Saya di situ pada saat itu juga menjadi ketua ICMI di Jepang. Jadi tidak heran setelah saya kembali ke Indonesia juga ya aktif di ICMI. Banyak sebenarnya aktivitas. Bisa saya sharing ya ini ya Pak? Ya. Saya sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari sini biar buka dulu. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya? Oke. Oh, kenapa ini? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahil alil karim, al malikil fatin alim, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim di sini. Alhamdulillah juga saya diterima tadi dengan keluarga besar Yumdas Persada yang sangat baik, memberikan kami makan siang yang sangat enak. Jadi suasananya santai gini dengan keluarga besar Yumdas Persada. Saya sangat senang. Jadi bagaimanapun kita saya ingin sharing sajalah, sharing bagaimana melakukan bisa pengetahuan lah, sekaligus pengembangan ke masyarakat, melakukan roadmap industri halal dan infrastruktur keuangan syariah. Ini bukan pekerjaan mudah nih, kita harus bersatu padu bersama-sama membuat roadmap ini. Biasanya orang Indonesia kurang hal dalam database ya Pak Agus ya, kurang bagus dalam database. Coba kita buat benar-benar sendiri. Tolong poin-poin ini dicatat juga, penting bagi teman-teman atau sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Karena ICMI bukan saja di Indonesia, juga ICMI juga ada di Jepang, ada di Korea, ada di Eropa, Mesir, dengan Arab, ada juga di Australia aktif, dan juga teman-teman lain banyak grup keislaman di sini yang luar biasa. Ini kerja besar kita nanti ke depan nih, membuat roadmap industri halal, dan cenderung kalau saya sebagai membangun infrastruktur, terutama teknologinya ya, itu bidang keahlian saya teknologi. Dengan demikian teman-teman roadmap, teman-teman IPB University atau teman-teman lain yang berkiprah dalam
dari industri halal. Saya kira ini satu hal yang menarik karena industri halal ini boleh katakan relatif baru ya untuk bangsa kita, padahal negara-negara lain luar biasa sudah maju. Bahkan negara non-muslim pun, saya ke Jepang kemarin itu, waduh luar biasa, mereka sudah membangun industri halal yang very serius. Begitupun di Korea, di Thailand, di Malaysia, luar biasa mereka ini membangun. Oleh karena itu coba saya hal-hal penting coba saya diskusikan pada kesempatan ini ya, karena beberapa hal-hal yang fundamental kita perlu diskusikan dengan mendalam ya. Bagaimana pula halal ini menjadi bagian hidup kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus mengikuti tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, terutama kaum muslim. Itu disebutkan dalam surah Al-Quran, surat Al-Baqarah itu Al-Baqarah 108, juga ayat Barokat 172, juga Al-Maidah 88 dan An-Nahl 114. Jadi bergema ya. Nah, jadi kita mulailah, kita ngaji bersama dulu lah supaya kita mendapatkan barokah dengan kesempatan ini. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahul ladzi ya antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal, yang penting nih, dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi demikian, makanya hal ini tuntutan bagi kita sebagai seorang muslim supaya kita mengikuti Allah, mendapatkan rezeki padanya dengan dari yang halal, halalan dan thayyiban, halal dan baik. Jadi banyak juga ayat berkaitan dengan itu, surat seperti An-Nahl ya, An-Nahl 114. Ini penting juga kita merenungi apa maksud Allah ini. Faqulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi bagi kita yang memang hanya menyembah pada Allah, kita harus mengikuti makannya, makanan yang benar-benar halal dan baik. Jadi insya Allah dengan demikian kita bisa memenuhi ini semua supaya kita masuk dalam halal. Akan tetapi saya lihat di orang Indonesia kurang memperhatikan ini, seolah-olah makanan hari-hari itu sudah halal semua. Saya pun begitu, saya pun di kampung halaman saya di Aceh, saya menganggap orang Aceh itu halal semua bahan-bahannya, padahal belum tentu. Karena ingredient juga tidak ada. Ya, jadi kepastian halal itu harus kita lakukan supaya kita bersih jasmani dan rohani kita. Ini penting sekali. Nah ya, ada muncul kata-kata di sana ya? Ada apa itu? Ada yang menghalangi itu? Jangan-jangan pemirsanya terganggu nggak? Udah ya? Oke. Nah, supaya ya. Oke. Sekarang bagaimana realitas makanan halal di negeri kita sendiri ya? Jadi kita belum lihat, belum adanya persamaan persepsi tentang pentingnya makanan halal. Bukan negara kita saja, bahkan dunia pun ada berbagai macam beda persepsi. Maka harus ada jalan keluarnya, bagaimana kita harus menyamakan persepsi tentang halal ini. Tidak semua benda halal, karena sekarang dengan teknologi sekarang berbagai macam aspek-aspek kimia terutama, itu banyak hal-hal menu ingredient yang tidak murni benar-benar halal. Kemudian yang kedua adalah harus dibangun kesadaran bersama bagaimana umat ini mempunyai kesadaran untuk memperhatikan makanannya. Kemudian, ya tentu kita, pemerintah harus membuat peraturan-peraturan kebijakan yang bisa mengamankan tentang kehalalan yang kita makan itu. Bahkan kita bila perlu undang-undang harus kita buat. Demikian ada jaminan bahwa apa yang kita makan itu benar-benar halal, halal thayyibah seperti yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak adanya keseragaman dan standarisasi dari negara-negara Islam tentang makanan halal itu. Saya kira ini harus kita buat bersama, standar halal. Jadi buat semacam keseragaman, buat semacam standarisasi makanan.
juga termasuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan perlu dilakukan, termasuk pelatihan dari orang-orang yang membuat makanan, mulai dari penanaman atau pemotongan hewan segala macam. Banyak orang Islam sini tidak kenal. Oleh karena itu perlu ini dikembangkan sebagai pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan di universitas, di masjid-masjid, bagaimana memotong yang benar-benar halal itu dengan doanya segala macam harus memenuhi syarat, karena memang secara akidah, secara fikih ada aturan-aturan yang tetap di situ pasti. Yang ketiga, banyak negara Islam sendiri belum memiliki lembaga sertifikasi. Nah ini dia tantangan. Ternyata negara Islam belum banyak memiliki sertifikasi. Dari 57 negara itu baru 7 yang memiliki sertifikasi. Jadi setiap negara sebenarnya membuat sertifikat halal yang bagus, yang kompeten ya. Setiap regional bahkan bisa membuat sertifikasi bersama, misalkan ASEAN atau Asia Pasifik segala macam. Juga melakukan pendidikan dan pelatihan dalam hal ini. Yang keempat, belum ada lembaga akreditasi nasional internasional, belum ada nih. Kita harus buat ini persepsi bersama bagaimana akreditasi dan bidang ilmiah ini harus ada akreditasi, termasuk bidang ini kita ilmiahkan gitu, bukan sekedar masalah-masalah agama tapi juga masalah akademis ya. Jadi setiap negara buat lembaga akreditasi, yang bersifat internasional bila perlu. Ya, kemudian komunitas para ahli berkumpul bersama. Saya sudah mengamati bagaimana konsep-konsep dikembangkan dalam global Islam economy dan juga sudah menjadi lifestyle sekarang itu. Wah, ini luar biasa saat ini. Begitu banyak informasi, buku-buku yang berkembang dalam bentuk semua digital sistemnya. Itu ada healthy, halal resep, ada resep dari bagaimana makanan sehat, halal food lifestyle. Jadi demikian, ternyata halal ini bukan miliknya orang muslim saja. Ternyata ada lifestyle baru dalam dunia global. Karena biasanya makanan halal itu bersih, maka orang non-muslim pun makan bersama. Saya kemana di Jepang, di Korea, mereka senang dengan makanan-makanan halal food dari orang-orang muslim, karena mereka nggak bersih, nyaman, begitu ya. Wah, ini luar biasa. Artinya, ini opportunity bagi kita sebagai seorang muslim, jangan sampai diambil alih orang-orang non-muslim sebagai bisnis mereka. Dan dalam riset banyak sekali sudah ada halal journal of halal industry studies, halal research, state of the global Islam economic report, ada laporan-laporannya, bagus sekali. Dan ini opportunity besar bagi kita, dan juga kaum akademisi bisa mengembangkan ini. Nanti ke depan Pak Agus Salim bisa membuat persada ini, membuat faculty of halal. Luar biasa. Halal food juga aja buat fakultinya, belum ada di sini. Oleh karena itu kita buat persada, buat halal faculty of halal food, opportunity bisnis. Karena ini bisnisnya bisnis besar, bukan bisnis kecil. Oleh karena itu juga dalam bidang akademisi harus dikembangkan segala macam bidang. Ini multidisiplin. Ini multidisiplin ya. Jadi bukan satu disiplin. Ini multi karena ada aspek kimianya, aspek fisikanya, teknologinya, informasi macam-macam. Jadi memang benar-benar multidisiplin. Oleh karena itu saya katakan wajib memiliki fakultas khusus mengembangkan halalan thayyibah ya. Bagaimana mengembangkan termasuk ekonominya, ekonomi bisnis di bidang halal super luar biasa. Dan saya lihat perubahan Indonesia nih, wah sekarang udah mulai memanas lah. Di situ juga kelihatan ada Pak Jokowi sedang bagaimana mengembangkan masyarakat ekonomi syariah. Saya di ekonomi syariah sebagai dewan pakar Pak Agus. Jadi dalam pakar mempelajari bagaimana duduk bersama di masyarakat ekonomi syariah itu, termasuk mengembangkan keuangan syariah, termasuk halal food juga di dalamnya, termasuk industri pariwisata, jangan lupa. Jadi dengan demikian ada kelompok Wita, ada World Halal Industry, itu sudah mulai berjamur nih. Teman-teman Wita berkumpul bagaimana membangun industri halal dunia. Jadi termasuk MUI sudah membuat nih prosedur sertifikasi halal, sudah ada. Jadi demikian bagi teman-teman yang mengembangkan bisnis di bidang industri halal, silakan daftar untuk saya dapatkan sertifikasi ini. Kemudian dalam budaya global, waduh, tahun-tahun ini banyak sekali. Saya kemana-mana juga melihat bagaimana bangsa-bangsa ini mengambil kesempatan bagus. Bayangin non-muslim pun luar biasa. Saya kaget orang-orang Korea serius mengembangkan industri mereka. Orang Jepang serius mengembangkan industri mereka dan ingin memservis orang-orang Islam. Bahkan di bandara-bandara sudah ada musolanya, sudah ada makanan halalnya. Luar biasa. Jadi kita kemana-mana merasa nyaman dengan adanya makanan halal ini.
Kemudian, ini bagaimana melakukan roadmap industri makanan halal. Ini kita harus kerja kita bersama nih, nggak bisa satu orang atau institusi nih, supaya cepat. Apa sih roadmap itu? Roadmap adalah suatu peta jalan dan menentukan arah strategi dalam implementasi dan mengembangkan industri makanan halal untuk menjadi negara terkuat di dunia industri halal global. Nah dia, Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia. Mesti kita kuat dalam hal ini. Tapi kita terlambat kalau dengan negara tetangga kita yang lebih menggeliat lebih dulu tentang makanan halal. Apa yang dipetakan? Nih, saya kelompok jadi 7 saja nih. Yang paling penting ini, bagaimana membangun roadmap makanan halal itu industri halal. Pertama, apa yang mendasar itu adalah bahan dasarnya, termasuk rempah-rempah. Indonesia ini kan negara terkaya di dunia dalam rempah. Sejak penjajahan dulu orang Eropa datang ke sini, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis juga pernah menjajah kita loh Pak. Jepang otomatis, semua tertarik dengan negara kita. Tapi kita tidak pernah melakukan roadmap. Rempah itu ada di mana saja, kemungkinannya berapa kapasitasnya, bagaimana teknis mengembangkan itu, tidak ada itu. Semua konvensional, secara ilmiah saja orang-orang masing-masing. Yuk kita sekarang dengan kemajuan sains, kemajuan teknologi, memungkinkan semua bidang untuk mengembangkan bersama. Yang kedua, roadmap kedua adalah sumber daya manusianya. Dengan kearifan lokalnya masing-masing yang jago masak di bidang masing-masing. Masya Allah, kalau saya ke keliling Nusantara ini, makanan Aceh punya sendiri, makanan Padang punya sendiri, Sumatera Utara, sampai terus ke selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, sampai Indonesia Timur. Wah, semuanya enak-enak dan punya karakter masing-masing. Sudah belum kita membenarkan roadmap itu? Bagaimana mereka, keahlian mereka masing-masing. Ini kita belum melakukan dengan bagus. Walaupun kita tahu itu semuanya ada sejarahnya. Kemudian kita melakukan roadmap UMKM dan size-nya, berapa besarnya, kemampuannya berapa, di bidang apa saja mereka sudah kembangkan. Ini kita buat roadmap-nya nih. Ini tugas-tugas besar, kita berbagilah. Nanti saya akan berbagi dengan teman-teman ISMI, Orwil, Orsat, untuk mengembangkan di daerah mereka masing-masing. Termasuk institusi lain di sini. Ada teman-teman dari Muhammadiyah, dari NU, bisa itu bersama. Termasuk roadmap teknologi, jangan lupa. Karena bagaimana teknologi ini mempercepat proses, bagaimana menuju globalisasi itu. Oleh karena itu, teknologi dan ini sangat penting bagaimana kita bisa mengembangkan hal-hal ini. Apa yang digunakan, masih konvensional atau sudah high-tech atau middle, low tech, semacam. Kemudian yang kelima adalah roadmap zona, cluster industri. Nah, sejauh mana mereka melakukan industri cluster. Karena daerah kita punya karakter berbeda-beda, negara kita negara besar, punya karakter beda antara barat, tengah, timur, berbeda-beda. Itu sangat menarik. Kemudian bagaimana ekosistemnya. Ini dia, semua terintegrasi bagaimana membangun roadmap makanan halal ini. Ini diharapkan 1 tahun ini saya dengan lembaga ISMI, dengan Duwita, kemudian dengan MES, coba memetakan roadmap ini. Dengan data-data tentu kami membantu dari daerah masing-masing nih. Bagaimana melaporkan, nanti kami akan membuat semacam digital sistemnya, platformnya. Nanti akan kami bagikan ke semua stakeholder. Kemudian, ini pentingnya, nah, mulai dari rempah dasar. Waduh, saya kalau keliling Indonesia ini, waduh, subhanallah, luar biasa. Saya sebagai explorer punya kesempatan banyak ke Indonesia. Saya dari Aceh sampai Papua sudah pernah ke semua keliling dunia pun sudah pernah. Ya tentu yang paling saya nikmati bukan saja pada bidang saya, tentu makanan. Ya, semua makanan. Jadi pada kesempatan ini saya membuat presentasi ini membuat orang ngiler. Bagaimana menghadapi Nusantara. Waduh, luar biasa, orang Aceh makannya begitu enak. Kalau saya pulang kampung saya, Masya Allah, luar biasa makanan Aceh bagus. Ada mie Acehnya ya. Apalagi bagus pernah nyoba? Sate matang. Pernah? Gulai kakap. Masya Allah. Ini luar biasa. Dengan rempah-rempahnya yang lengkap. Ada gula, ada kemudian ada kemiri, ada pala, ada kayu manis, macam-macam. Indonesia adalah negeri khatulistiwa yang terlengkap dunia tentang bahan-bahan ini semua. Oleh karena itu ke depan, bagaimana kita bisa meng-hire, mempetakan semua roadmap ini tentang rempah dan bahan dasarnya. Kemudian menyangkut SDM dan kualitasnya. Ya, bagaimana kearifan lokal masing-masing Indonesia kaya.
Indonesia negara dengan beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku bangsa. Saya dengar dari sejarah ada 550 bahasa, luar biasa. Masing-masing punya cita rasa masing-masing, masing-masing punya makanan khasnya masing-masing. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, semua. Dari urusan dari darat, di tengah pulau, bahkan laut lepas pun ada budaya-budaya mereka dengan makanan khas masing-masing. Wah, ini sekaligus menjadi industri pariwisata sebenarnya. Maka tidak heran, tahun ini Indonesia mendapatkan sebagai negara paling cantik di dunia. Ya, luar biasa. Karena, waduh, saya menikmati sekali sih benar-benar bagaimana Indonesia. Alhamdulillah, ini luar biasa. Betul pun UMKM. Oh, luar biasa UMKM banyak. Saya itu luar biasa, Indonesia paling banyak UMKM-nya. Ya, tapi jangan sampai UMKM itu selama-lamanya dong. Kita juga sekali-kali menjadi industri besar ya, dengan size-nya berbagai macam UMKM, ibu-ibu bikin kue dengan berbagai macam ragam, dari Aceh sampai Papua sana berbeda-beda. Dasar Indonesia ini. Dulu saya ingat di Jepang, profesor saya ngajak jalan-jalan dari Jepang Utara ke Selatan. Oh, setiap station berhenti. Oh, Anthony, oh isi desi. Oh, makannya enak ya. Padahal saya lihat dari ujung-ujung sama-sama aja. Indonesia dahsyat. Orang Aceh punya beda makanannya, orang Sumatera Utara beda, orang Padang beda pula, orang Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, semuanya beda lah. Orang Kalimantan, dari Sulawesi, waduh, subhanallah, luar biasa. Jadi kalau kita membuat kereta nanti ke depan, membuat kereta cepat dari Aceh sampai Papua, itu makanan setiap stasiun berbeda-beda, enak sekali. Ya, baik. Nah, kemudian, saya khususnya ya bidang roadmap aplikasi teknologi dari yang konvensional baik di darat maupun laut itu macam-macam beda, itu kita perlu lakukan sehingga kita mempercepat penguasaan terhadap halal food industry ini. Kemudian zonasi cluster industri. Waduh, hari-hari ini jangan sampai kita ribut nih ibu-ibu tentu tidak ada minyak ya, padahal negeri kita menambuhan sawit terbesar di dunia. Kok bisa begitu? Inilah penguasaan industri sangat penting, penguasaan ekonomi sangat penting, supaya setiap stakeholder, setiap suku bangsa mengembangkan ini semua. Kemudian roadmap halal ekosistem. Nah ini yang harus integrasi apa yang kita miliki semua. Ini saya lihat saya kemarin keliling juga ke Korea, ke Jepang. Waduh, ekosistemnya udah bagus antara masjid mereka dengan logistik sistem, koperasi. Jadi sogososa di Jepang itu sogososa. Koperasi dahsyat. Mereka menguasai bahan-bahan dasar, tapi sampai teknologinya di bidang halal ini, dan sampai logistiknya. Pak, Ibu tahu, itu namanya mesin-mesin atau traktor pembawa makanan itu bersih-bersih. Mereka benar-benar dijamin, memperlihatkan pada saya, itu makanan halal foreign Muslim, Indonesian Muslim. Wah, bersih sekali itu namanya traktor logistiknya itu. Dia benar-benar higienis lah. Luar biasa. Termasuk bagaimana logistik ekosistemnya. Wah, ini yang harus kita banyak pelajari yang dasar ini. Kemudian halal food supply chain, ya saya kan ini supply chain nih. Mulai dari farm center, ini saya berikan contoh di Aceh nih. Ini di kampung saya di Aceh nih. Bedo Gampung Farm Center. Nah, ini anak penduduk pengembangan sapi Aceh. Kemudian bagaimana pemotongannya, ini belum sampai setinggi ini. Cuma saya baru menghayal ini, bagaimana saya ambil dari kutipan di Jepang. Cuma bermimpi, saya ingin membakar sapi di kampung saya di Aceh sana, menjadi kayak begini nih, kayak di Jepang nih, bagaimana pemrosesannya, penyimpanannya, transportasinya, kemudian bagaimana retailernya, bagaimana tipe storage-nya, wholesalernya, customernya, waduh dahsyat ini bisnis besar, bukan bisnis kecil. Oleh karena ke depan kita siapkan kita untuk menguasai bidang ini. Kemudian bagaimana skema struktur UMKM ini banyak sekali sebenarnya yang harus kita benahi ini. Termasuk lembaga pembentukan usaha, pembentukan lembaga keuangan mikro, perbankan, kredit usaha rakyat, kredit komersial. Nanti lain kesempatan lah saya ingin bicara detail masalah ini. Bagaimana dukungan kementerian, dana bergulir, dana bantuan sosial. Saya tidak tahu manajemennya bagaimana, kita satu manajemen mestinya satu pintu. Dengan demikian, kami pun dari ITB, saya sebagai dosen di ITB, coba memberikan kontribusi. Kami punya teknologi, tentu kami bukan ahli pertanian, makanan, bukan. Kami punya teknologi. Bagaimana membangun platform supply chain financing systemnya. Ini kita buat. Nah, seperti ini contohnya. Contoh saja karena waktunya dikit, saya buat ini. Bagaimana kita membangun semacam arsitektur jaringan bisnis dan jasa. Ini solusi platform syariah value chain.
Jadi dengan demikian zaman now semua pakai handphone, pesan daging pakai handphone, pesan sapi pakai handphone untuk Idul Adha, semua. Jadi kita buat semacam platform syariah value chain. Nah ini kami dari ITB punya kemampuan ini. Silakan dari teman-teman pertanian, teman teknologi panganan, kembangkan. Tapi kami membuat platform ini. Jadi sekarang saya ingin menjadi platformnya di ICMI, mencoba menggabung. Jadi teman-teman bisa membeli produk-produk dengan handphonenya, pesan apapun dengan tanah halal pun ada. Nanti untuk Ramadan Pak Gus Salim ya, bulan Ramadan pesan apapun boleh, langsung pesan juga makanan Aceh, makanan Padang, makanan Jawa, ada komplit. Jadi dengan demikian, insya Allah ke depan kita bisa share ini. Termasuk bagaimana membayarnya. Ini platformnya teman-teman bisnis sudah mengembangkan core system uang pas, menyangkut bagaimana fintechnya, financial teknologinya luar biasa. Dengan demikian ada core systemnya. Di sini ada uang pasnya, ada QR code-nya. Jadi demikian ada jaminan halal, ada jaminan kebaikan, semua dengan teknologi informasi. Dengan demikian semua sistem kita buat semacam digital sistemnya. Bagaimana pesan apapun ibu-ibu, pesan untuk belum puasa ke depan, mudah-mudahan kita siapkan nih. Kita terkejar oleh waktu. Dengan demikian sudah ada di Indonesia. Dengan demikian mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembang bersama. Alhamdulillah, terima kasih. Syukron kashiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Demikian Pak Badia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, menggebu-gebu ini profesornya. Waktunya kurang banyak, kurang lama ternyata. Habis dibatasi setengah jam ternyata, mohon maaf. Karena nanti ada waktu tanya jawab, barangkali banyak bapak-bapak hadirin yang hadir dalam acara webinar ini bisa langsung rasain ataupun menanyakan apa yang ingin klarifikasi. Kemudian yang selanjutnya, jelas ya tadi sudah disinggung bahwa di salah satu strateginya untuk pengembangan industri halal itu adalah memperkuat pembiayaan syariah. Tadi digitalisasi sudah otomatis, sudah tidak bisa lagi ditinggalkan, ya. Makan halal tadi sudah disinggung oleh Pak Profesor Sani yang berkaitan dengan masalah solusi platformnya syariah, value chain-nya seperti apa, itu sudah jelas bisa dilaksanakan, tapi yang paling utamanya digitalisasi dulu. Yang sekarang bagaimana memperkuat pembiayaan syariah serta mendorong digitalisasi tadi. Ya, akan membahas tentang hal ini adalah Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat MBA, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Untuk itu kami mohon persilakan Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat MBA. Waktu dan kami persilakan, silakan. Terima kasih Pak Haji Agus Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Unsada, Bapak Dr. Tri Marjoko dan jajarannya, Bapak Wakil Rektor 2 yang juga saat ini menjadi moderator, Bapak Haji Agus Salim, kemudian Bapak Ismaji, Waketum 1 Persada, Bapak Heru, Waketum 2 Persada, Ibu Profesor Tineke, Waketum 3 Persada, dan para narasumber. Yang pertama, Al-Mukarram Profesor Dr. Tioku Abdullah, Ketua Dewan Pakar Wita, Wakil Ketua ICMI, dan tadi yang sudah memberikan opening speech, pertama Dr. Irfan Shauki Beg dari Badan Wakaf Indonesia, dan Bapak Marjana MBA, Direktur Risk and Compliance Bank Mega Syariah. Dan hadirin hadirat dan juga Bapak M. Dimyati PhD yang nanti akan memberikan closing speech, dan juga hadirin hadirat yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah hadir pada siang hari ini. Apakah mungkin tolong tampilkan slide? Terima kasih. Jadi insya Allah kita akan bicara tentang roadmap industri halal dan infrastruktur keuangan syariah, dan sebenarnya ada beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya
baik oleh Pak Teguh dan juga Pak Marjana maupun Pak Irfan. Selanjutnya, ya, ini outline-nya. Perkembangan ekonomi syariah Indonesia di tingkat global, tantangan utama industri halal, strategi nasional pengembangan industri halal, landscape keuangan syariah Indonesia, dan infrastruktur industri halal dan keuangan syariah. Lanjut. Ya, lagi. Ya, tadi juga ada disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa bicara ekonomi syariah, bicara industri halal, ini menjadi sesuatu yang sudah bersifat universal, dan ini suatu bisnis yang cukup menggiurkan. Di tahun 2019, total pengeluaran konsumen global untuk makanan dan minuman halal itu adalah sekitar 2,02 triliun US dollar. Dan diperkirakan walaupun ada pandemi akan tumbuh mencapai sekitar 2,3 triliun di tahun 2024. Nah, untuk keuangan syariah di tahun 2019 itu sudah mencapai 2,88 triliun. Dan walaupun sempat terkonstruksi ya karena adanya pandemi, tetapi diperkirakan ada kenaikan mencapai di atas 3 triliun di tahun 2024 di dalam sektor-sektor yang ada dalam ekonomi dan keuangan syariah maupun industri halal, yaitu makanan halal, keuangan syariah, Muslim friendly tourism atau pariwisata ramah muslim, kemudian busana muslim, kemudian farmasi halal dan kosmetika halal, serta media dan rekreasi bertema Islami. Lanjut. Tadi ini sudah disampaikan mengenai ranking Indonesia yang saat ini alhamdulillah Bapak Ibu ya, kalau dulu beberapa tahun lalu sangat kita sayangkan ya, dahulu kita tidak pernah masuk dalam 10 besar. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2020 kemudian 2021 alhamdulillah di semua ranking global yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, kita sudah masuk dalam bahkan top 5 sekarang ini secara overall. Ya, untuk State of the Global Islamic Economy Report tadi di peringkat keempat secara overall, dan kita masuk di seluruh sektor dalam top 10. Kemudian dalam Global Muslim Travel Index kita masuk di nomor 4. Dalam Islamic Finance Development Indicator nomor 2. Dalam Global Islamic Finance Report kita masuk nomor 1. Tapi untuk tahun lalu 2021, bahkan Wakil Presiden kita selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menerima DIFA Laureate Award di tahun 2021 ya, sebagai bagian dari kepala negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian di peringkat lain dalam Global Islamic Fintech Report kita juga masuk di peringkat keempat. Artinya memang ini bukan membuat kita menjadi complacent atau membuat kita menjadi tidak bersemangat, justru memotivasi kita untuk berbuat lebih banyak, bahwa sebenarnya potensi itu ada di kita. Lanjut. Juga begitu kita melihat ya bahwa Indonesia ini betul-betul pemain yang penting. Dari tadi 2,02 triliun US dollar pengeluaran global muslim untuk makanan dan untuk industri dan jasa halal, 218,8 miliarnya atau lebih dari 10%-nya itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Artinya memang kita adalah konsumen terbesar ya untuk produk dan jasa halal. Ya, karena kita memang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan saat ini juga ada potensi yaitu di mana halal lifestyle ini sudah menjadi semakin dikenal walaupun masih perlu diperkuat. Saya memiliki satu kesempatan waktu itu dalam satu webinar bersama Ibu Nur Hayati Subakat. Beliau menyampaikan bahwa titik poin dari penjualan Wardah itu adalah ketika komunitas hijabers ya. Komunitas hijabers itu menjadi makin banyak ya. Kemudian para hijabers itu menyadari bahwa untuk kosmetik mereka juga memerlukan kosmetik yang halal ya. Jadi dengan literasi halal lifestyle yang semakin tinggi ini, tentu kedepannya kontribusi dari industri halal ini untuk pengembangan ekonomi semakin kuat. Dan itu dibuktikan setidaknya data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara reguler tiap tahun, yang dimana Bank Indonesia merilis data yang disebut halal value chain. Ya, halal value chain walaupun saat ini belum semua sektor, yang seingat saya masih makanan dan minuman, tekstil, dan bahan tekstil, kemudian ada beberapa sektor lain. Saat ini
kontribusi halal value chain, di mana juga diambil di sini faktor pembiayaan yang digunakan, mesti pembiayaan keuangan syariah, setidaknya di tahun 2020 itu sudah hampir 25% dari PDB kita. Halal value chain itu sudah hampir 1/4 ya dari total GDP kita. Nah, ini menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Lanjut. Nah, namun masih ada beberapa tantangan utama untuk industri halal di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama tantangan tersebut adalah yang berkaitan dengan produksi, yaitu pemanfaatan potensi. Indonesia merupakan pasar produk halal terbesar, namun potensi sumber daya Indonesia belum dimanfaatkan dengan optimal. Tadi Pak Teuku sudah banyak menyampaikan terkait ini ya. Kemudian proses produksi juga masih merupakan tantangan industri halal yang dihadapi kita ya. Produksi barang dan pelayanan jasa industri halal masih dihasilkan dengan cara yang tradisional atau konvensional. Kemudian juga daya saing UMKM kita. UMKM Indonesia yang kebanyakan adalah UMKM yang memproduksi produk dan jasa halal masih belum memiliki daya saing yang baik, keahlian serta kontinuitas produksi, kualitas produksi dan kuantitas produksi. Dan hal yang penting juga tadi disinggung oleh Pak Irfan di sambutannya, yaitu yang berkaitan dengan literasi. Ini menjadi tantangan kita masih ya. Literasi atau kesadaran awareness dari produsen, konsumen yang masih rendah terhadap halal ya. Mereka kadang-kadang tadi sebagaimana disebut Pak Teuku itu yakin ya bahwa misalnya makanan kalau dari daerah saya dari Sumatera Barat seolah-olah semua makanan dari Sumatera Barat pasti halal. Ternyata ada juga kasus-kasus ternyata ya makanan yang misalkan ya dibuat dari bahan tidak halal dan ditemukan di Sumatera Barat ya. Artinya memang halal assurance system ini memang menjadi penting ya. Karena tidak bisa kita mengasumsikan sesuatu itu dari awal. Kemudian juga dari segi konsumsi ya, itu juga literasi masyarakat juga sudah saya bahas tadi. Kemudian dari segi ekosistemnya yaitu adanya regulasi halal ya, kemudian regulasi dan insentif dari pemerintah untuk mendukung industri halal masih belum maksimal walaupun sudah ada UU JPH dan lain-lain. Infrastruktur yang berkaitan dengan infrastruktur belum banyak tersedia infrastruktur kawasan industri, logistik dan infrastruktur pendukung lainnya yang fokus pada pemenuhan kriteria halal ya, serta dari segi hal-hal lainnya yang termasuk di dalamnya itu adalah juga ya bagaimana kita bisa mendorong pembiayaan syariah itu bisa hadir ya pada industri halal. Nah, ini juga masih menjadi PR kita bersama dan tak kalah penting lagi adalah riset ya, riset halal. Kita ternyata dari barang-barang yang beredar di Indonesia, contohnya seperti obat-obatan misalkan ya, masih ada contohnya gelatin yang digunakan masih berasal dari bahan yang non halal. Nah, apakah riset-riset halal ya bahan pengganti produk yang non halal tersebut ya, substitusi non halal bahan kritis ya, dan juga substitusi impor berbahan baku lokal perlu didorong ya, ke depannya. Lanjut. Strategi nasional pengembangan industri halal yang diturunkan dari Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia telah coba disusun dan tahun ini KNEKS sedang menyusun Master Plan pengembangan industri halal Indonesia. Lanjut. Visinya adalah menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang utama perekonomian nasional dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi bangsa sebagai negara yang berdaulat, mandiri, adil, makmur, dan madani. Ini juga sejalan dengan visi ekonomi syariah Indonesia. Lanjut. Dengan beberapa misi dari strategi nasional tersebut, yaitu pertama, mencapai stabilitas perekonomian nasional melalui kemandirian atas pemenuhan konsumsi produk halal dari dalam negeri, kemudian juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk atau jasa dari industri halal Indonesia dalam mencapai surplus neraca perdagangan serta meningkatkan competitiveness Indonesia dalam perdagangan dunia serta menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan industri halal dunia dengan asuransi sistem yang terpercaya dan inklusif. Lanjut lagi. Nah, strategi nasional pengembangan industri halal ini dapat mudah dihafal dengan sebutan GRIPS. GRIPS ini maknanya G-nya itu Global Hub, R-nya itu Research and Regulation, I-nya itu Industrialization, P-nya itu Social Preference, S-nya itu
SMEs atau UMKM. Ya. Global Hub kita ingin menjadikan Indonesia menjadi hub internasional dalam perdagangan dan produksi produk halal dunia, juga sesuai dengan visi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Kemudian research and regulation, kita ingin menguatkan regulasi dan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, dan mengembangkan riset bahan-bahan pengganti non-halal, serta peningkatan halal awareness kepada masyarakat. I atau industrialization itu yang kita tuju adalah dalam hal ini bagaimana kita bisa meningkatkan adopsi teknologi, peningkatan kualitas SDM unggul, serta pengefisiensian produksi guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk dan jasa. Social preference di sini maksudnya adalah peningkatan preferensi halal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan social engineering. Serta SME di sini maknanya menciptakan UMKM yang berkualitas unggul, yang dapat menghasilkan produk halal, yang berstandar internasional dan ekspor oriented, dan keberlangsungan usaha dengan dukungan tentunya dari keuangan dan keuangan syariah atau pembiayaan syariah. Lanjut. Dalam mewujudkan global hub, ya, yaitu untuk menjadikan Indonesia menjadi hub internasional dalam perdagangan dan produksi halal dunia, maka tentu tadi penting yang di-highlight oleh Pak Teuku juga, ya, bahwa perlu kolaborasi dengan pelaku industri dunia, ya, dan kita bisa lihat juga sekarang ini sudah mulai seperti di Indonesia sendiri, Unilever sudah mendirikan Center of Excellence, ya, untuk produk-produk halal di Indonesia. Kemudian berbagai multinasional company lain, ya, sudah seperti P&G, Nestle, Kellogg, dan lain-lain sudah juga memiliki World Center of Excellence, ya, for Muslim Products. Dan kemudian dalam mewujudkan Global Hub itu perlu kita integrasi rantai pasok halal, perlu kita integrasi kawasan industri halal. Sebagai informasi Bapak Ibu, saat ini Indonesia sudah memiliki 3 kawasan industri halal. Satu di Provinsi Banten, di Modern Cikande, yang kedua di Sidoarjo, Safe and Lock, dan yang ketiga di Bintan Inti di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Dan masih ada 5 lagi yang sekarang dalam proses mendapatkan perizinan dari Kemenparin. Kemudian juga perlu kita dorong halal transportation system, halal warehouse system, serta halal logistik. Nah, kemudian nggak kalah penting adalah bagaimana sertifikasi halal Indonesia bisa diakui di dunia. Nah, ini perlu tadi betul sekali, ya, ada effort untuk melakukan harmonization of global halal standard. Karena standar halal antara negara itu masih berbeda. Baru kemarin saya bertemu dengan seorang calon eksportir, ya, dari Mesir, ya, ingin mengekspor ke sini, tapi dia juga sudah pernah mengekspor ke Turki, kemudian juga dia sudah pernah mengekspor ke GCC. Dia bilang, wah, ribet juga katanya. Saya mau ke GCC sekarang standarnya sendiri, ya, karena GCC pun sendiri saat ini negara Teluk sekarang sudah mulai berpindah dari rejim negative confirmation ke halal certification. Kalau dulu ketika saya masih di Bahrain, mereka masih menggunakan negative confirmation, artinya yang tidak halal dipisahkan, yang lain dianggap halal. Saat ini tidak begitu lagi, mulai perubahan paradigma bahwa halal sertifikasi itu penting. Nah, kemudian ke Turki menggunakan standar SEMIC, sementara di kita ada BPJPH. Jadi dia jujur aja kata dia terbebani juga, ya, dengan banyaknya requirement ini. Maka harmonisasi menjadi penting, ya, dan itu kami setuju, ya. Saat ini di KNEKS setidaknya kita berusaha melakukan harmonisasi dengan United Arab Emirates melalui sekarang sedang proses Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sudah selesai negosiasinya di tahap keempat. Mudah-mudahan segera ditandatangani, ya, tetapi ini masih dalam bersifat, salah satu chapternya terkait dengan Islamic economy, termasuk industri halal di dalamnya, tapi ini masih memang bersifat general, di mana ini perlu dilakukan lebih dalam setelah itu. Kemudian perlu didorong adalah sistem ketelurusan nasional dan global. Lanjut lagi, ya. Ini tadi hanya mengulang, ya, apa yang tadi disampaikan. Rencana implementasinya mungkin karena waktu yang terbatas, nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah yang berkaitan dengan Research and Regulation. Strategi nasional pengembangan industri halal yang kedua tadi adalah Research and Regulation. Dalam hal riset perlu dikembangkan bahan-bahan pengganti non halal yang diproses di dalam negeri berbahan baku lokal tentunya, ya, substitusi impor,
dan menerapkan regulasi penggunaan bahan, proses dan sistem manajemen industri halal. Sementara dari sisi regulasi, pemerintah mendorong penguatan regulasi industri halal dan penguatan lembaga untuk pengembangan industri halal. Contoh regulasi dalam pengembangan industri halal yang telah ditetapkan antara lain adalah UU Jaminan Produk Halal dan turunannya berikut ya, PP ya, peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Agama, peraturan Menteri Keuangan, ya, kemudian Menteri Perindustrian dan lain-lain. Selain itu juga adanya sertifikasi halal yang relatif sekarang ini lebih cepat dan sudah ada PMK yang memutuskan bahwa untuk UMKM itu adalah 0 rupiah. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, dalam rencana implementasinya untuk riset, rencana implementasi strategi nasional pengembangan industri halal dari sisi riset dibagi menjadi 3, yakni research and development non halal replacement, atau kemudian laboratory services yang dapat menghasilkan halal test kit dan halal awareness program dengan mengembangkan halal assurance system untuk industri kesehatan atau rumah sakit dan medical services. Lanjut. Juga yang berkaitan dengan regulasi, rencana implementasinya adalah dengan adanya intervensi pemerintah seperti paket kebijakan percepatan ekonomi syariah, investasi dan hubungan perdagangan produk halal, penguatan fatwa halal dan standar halal seperti dengan mengembangkan standar halal untuk KIH juga diperlukan dalam implementasi strategi nasional pengembangan industri halal. Selain itu juga regulasi yang memuat aturan mengenai profesi di industri halal. Ya, saat ini banyak profesi-profesi baru Bapak Ibu ya, seperti auditor halal, penyelia halal, kemudian pendamping proses halal, kemudian juga ada juru sembelih halal. Nah, yang SKKNI-nya sebagian sudah dibuat ya, dan kemudian regulasi mengenai penyusunan halal assurance system sesuai kebutuhan industri juga dapat mendorong diharapkan pengembangan industri halal di Indonesia. Lanjut, yang berkaitan dengan industrialization. Kemudian ya, di sisi industrialisasi, kualitas SDM dan adopsi teknologi perlu ditingkatkan. Proses produksi juga dibuat seefisien mungkin guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk dan jasa. Lanjut lagi. Dalam rencana implementasinya, dilakukan dengan menciptakan kawasan industri halal, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maupun di zona halal di dalam kawasan industri, ya, serta meningkatkan kompetensi SDM pekerja industri seperti modernisasi rumah potong hewan, dan kemudian juga klasterisasi produk halal seperti penguatan kawasan industri halal dan klaster halal daerah unggulan juga diharapkan dapat mendorong pengembangan industri halal terutama dari sisi industrialisasi. Pak Profesor Iwandi menyampaikan ya, kalau di kita ini terlalu fokus katanya di sertifikasi, harusnya kita harus dorong bagian yang industrialisasi ini, dan ini sebenarnya yang lebih penting menurut beliau. Kemudian lanjut berikutnya, yang berkaitan dengan social preference. Dalam hal ini pengembangan industri halal dilakukan dengan meningkatkan preferensi halal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan social engineering. Strategi ini dilakukan dengan berupaya menyamakan terminologi yang digunakan di masyarakat. Ini agar masyarakat gampang memahami masalah ini. Selain itu juga membuat kampanye yang lebih kuat ya terkait halal lifestyle, social development program, dan dengan social reengineering dan kampanye halal lifestyle. Dalam peningkatan profesi halal ini dapat juga dilakukan dengan pendekatan lokal, kearifan lokal, ya, local wisdom lebih tepatnya. Sehingga mudah-mudahan dengan menyesuaikan dengan local wisdom itu, tentu kita harapkan preferensi masyarakat untuk halal lifestyle ini semakin meningkat. Dalam rencana implementasinya, selanjutnya, ya, perlu dilakukan dengan lagi-lagi yang membentuk terminologi pemahaman yang sama melalui sekarang ini media sosial, media digital untuk edukasi dan promosi ekonomi syariah, serta kita rumuskan dokumen hukum atau referensi yang valid yang dapat menjadi dasar terminologi dan pemahaman terkait industri halal. Selain itu juga diperlukan perumusan rekomendasi kebijakan daftar siap halal, terutama bagi UMK, usaha mikro dan kecil, yang tentu memiliki produk yang tidak kritis, ya. Dan perumusan strategi kebijakan pengawasan produk halal. Memang sekarang ini dimudahkan bagi UMK produk yang tidak kritis, ya, seperti cabai atau apa gitu ya, yang bisa melakukan semacam self declaration, ya, pernyataan halal, ya, dan itu akan dimudahkan. Terakhir tentu perlu berkolaborasi dengan pelaku industri dunia dengan mengembangkan
dan memperkuat komunitas pelaku-pelaku usaha syariah. 4 sektor unggulan yakni pariwisata ramah muslim, kemudian modest fashion, digital dan media kontak, serta makanan dan minuman halal. Sebagai contoh, dalam sektor pariwisata ramah muslim dapat dilakukan pengembangan panduan pariwisata halal pada destinasi wisata unggulan dan berfokus pada upaya peningkatan jumlah wisatawan dengan spending yang signifikan. Contohnya spending per visitnya itu sekitar 1.500 US dollar. Lanjut. Berikutnya, yang berkaitan dengan UMKM atau Small and Medium Enterprises, kita perlu dorong penciptaan UMKM berkualitas unggul yang dapat menghasilkan produk halal berstandar internasional dan keberlangsungan usaha dengan keuangan syariah. Strategi ini dapat dilakukan dengan tentunya digitalisasi ekonomi, seperti dengan mengembangkan marketplace, sharing platform, digital payment syariah, hingga inkubasi ekonomi digital. Selain itu, pembiayaan syariah dan pembinaan usaha dengan outsourcing dan pembinaan dan technical improvement juga menjadi unsur yang sangat penting dalam strategi pengembangan industri halal dan terutama di UMKM ini. Lanjut, rencana implementasinya dapat dilakukan melalui digitalisasi ekonomi seperti bekerjasama dengan marketplace. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Teuku ini sudah cukup menggambarkan ya apa yang kita ingin sampaikan ya. Mungkin saya tidak ulangi lagi terkait ini. Lanjut. Nah, ini beberapa rancangan poin garis besar paket kebijakan ekonomi dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal. Terdapat 6 poin utama dalam rancangan kebijakan ekonomi dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal, yakni kawasan industri halal, National Halal Fund, UMKM, dan akselerator. 4 poin ya. Kebijakan untuk kawasan industri halal bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor dalam kawasan industri halal. Salah satunya dengan memberikan kemudahan berusaha dan menarik investor dalam kawasan industri halal, penanganan yang cepat dan khusus untuk ekspor dari kawasan industri halal, hingga memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi harga produk ekspor yang dikenakan bea cukai, contohnya. Kemudian waktunya tinggal 3 menit lagi, Pak Emir. Terima kasih. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. Oh, baik. Ya, kebijakan yang terkait dengan akselerator dalam hal ini dapat berubah berupa digital payment syariah dan halal traceability system, dan juga kebijakan National Halal Fund. Mungkin kena waktu yang terbatas, saya terangkan dengan detail. Intinya ini untuk mendukung dana kepada usaha syariah. Kemudian kebijakan bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kelas UMKM menjadi UMKM yang berkualitas dan bersertifikasi halal, serta tentunya menggunakan keuangan syariah dalam pembiayaannya. Lanjut lagi, Bapak Ibu, terkait dengan landscape lanjut keuangan syariah Indonesia, alhamdulillah di tahun 2021 ada momentum yang baik di mana untuk pertama kalinya pangsa pasar keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah di luar saham sudah mencapai double digit. Per September itu 10,2% pangsa pasarnya. Dan ada catatan lagi untuk saham karena menggunakan nilai kapitalisasi saat ini hampir 50% atau sekitar 47%. Nilai kapitalisasi saham yang ada di BI itu sudah secara nilai kapitalisasi adalah saham syariah, dan lebih dari 50% efek yang ada di BI itu sudah terkategori saham syariah, walaupun kebanyakan masih small and medium caps. Lanjut lagi. Nah, ekosistem terintegrasi antara industri halal dan keuangan syariah ini perlu didorong. Karena apa? Karena keuangan syariah hanya dapat membiayai industri halal. Karena tidak mungkin perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada industri non halal. Oleh karena itu, integrasinya menjadi penting. Ya. Itu terkait juga tidak hanya hal-hal yang bersifat pembiayaan kepada UMKM, tetapi juga modal kerja untuk kawasan industri halal, juga ekspor impor, ya, pelayanan LC, remittance, dan lain-lain, dan juga pembiayaan dalam bentuk infrastruktur logistik seperti transportasi yang menjadi prioritas di daerah-daerah untuk pengembangan industri halal. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, Indonesia, sebagaimana kita ketahui, mempunyai visi menjadi pusat industri produk halal dunia. Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNKS bahkan sudah menyatakan 4 strategi utama untuk menjadikan kita produsen halal dunia. Nanti mungkin bisa dibaca ya di slide saya. Lanjut.
Dan tentu rantai nilai halal dan ekosistem terintegrasi penting didorong ya. Indonesia sebagai bagian dari global halal value chain mempelopori inisiasi global halal traceability melalui sistem jaminan halal yang terpercaya. Melalui halal framework R&D dengan memprioritaskan pengurangan limbah dan dampak lingkungan dan juga mencari bahan baku halal, produksi dengan proses sertifikasi halal, distribusi proses sertifikasi halal yang cepat, serta adanya sales marketing yang memiliki fungsi sebagai pelengkap proses halal framework dari sisi compliance. Ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendukung rantai nilai halal dan ekosistem yang terintegritas dalam pasar global dan domestik. Selanjutnya lagi. Nah, ini gambaran lengkap dari ekosistem industri halal yang memerlukan kolaborasi. Kita tidak bisa melakukan ini satu-satu. Semua pihak termasuk WITA, Persada perlu turut ya berkolaborasi menciptakan sinergi demi mencapai cita-cita kita. Lanjut lagi Pak, karena waktu sangat terbatas. Ini juga beberapa penguatan inisiatif strategis yang terkait dengan pengembangan ekosistem hukum, ekonomi, dan keuangan syariah. Bukan hanya yang di sini, sebagai ini gambaran, kita perlu dorong juga bahwasanya sekarang ini di Prolegnas sudah ada RUU ekonomi syariah yang kita harapkan menjadi payung sebagai hukum undang-undang payung ya, undang-undang payung nantinya kalau disahkan yang bisa melengkapi undang-undang yang sudah ada ya, sehingga gap-gap dan disharmoni yang ada ini bisa dikurangi, tapi perlu kita dorong agar segera dibahas. Untuk itu suara kita pada hari ini mungkin bisa mendorong tersebut. Terakhir mungkin selanjutnya, terakhir nih Bapak, ya, dan ini bentuk konkret lagi adalah riset dan inovasi produk halal yang mencakup bagaimana menciptakan atau mengubah proses bisnis dalam rangka meningkatkan daya tarik dari produk-produk ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, bagaimana riset dapat mengembangkan teknologi untuk memastikan kehalalan produk dengan cepat, ya, halal authentication tool yang cepat, rapid, ya, dan standar nilai halal, serta bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan kegiatan R&D dan inovasi. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lanjut di slide terakhir. Jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait program-program ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, bisa ikuti kami di Instagram kami, di Facebook kami, dan juga di Twitter knks.id, dan bisa juga subscribe di channel YouTube kami, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam waktu terbatas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat MB yang telah menguraikan panjang lebar yang berkaitan dengan infrastruktur ya, yang berkaitan dengan infrastruktur keuangan syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Panjang lebar tadi telah diuraikan yang berkaitan dengan masalah strategi, kemudian juga ada kebijakan pemerintah yang tadi ada 3 bidang dalam pengembangan industri halal tadi, pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan. Tadi sudah disinggung-singgung baik oleh pada opening speech oleh Pak Irfan, kemudian juga dengan tadi dari Pak Sultan Emir ya. Oke, barangkali dari sekian ada 2 pemateri ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang ingin diklarifikasi atau menanyakan, silakan. Ini sudah ada satu dari raise hand yang sudah raise hand itu Madigdo Prakoso. Bang Muamalat beliau. Dari Bank Mamalat ini ya. Silakan, dipersilakan Pak Madigdo Prakoso. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Dr. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang udah pensiun di Bank Muamalat Pak. Tapi sekarang saya bekerja sebagai dosen di SII Swadaya serta merangkap financial advisor di beberapa perusahaan syariah Pak. Salah satunya rumah sakit di Bogor. Ya, juga rumah makan Padang di mana terusan Rasuna Said, serta ada perumahan di BNR, Bogor Nirwana Residen. Nah, mungkin kebetulan bos saya Pak Fahmi itu juga sangat syariah. Yang perlu kita tekankan adalah saya juga dulu praktisi di Bank Muamalat 20 tahun.
itu kita sampai saat ini untuk para apa istilahnya para pengusahanya itu sepertinya ya mungkin saya apa yang saya nggak tahu belum ada semacam kayak HIPMI, himpunan pengusaha muda, istilahnya komunitas, di mana mestinya komunitas ini sangat penting ya. Ini kan alhamdulillah industri perbankan maupun industri makanan, industri ini kan sudah cukup berkembang ya. Tetapi saya lihat untuk merangkai semua potensi itu menjadi satu, bisa saja kan, seperti tempat kami rumah sakit dengan 200 bed yang cukup ramai, itu kita juga butuh mesti pasokan industri halal. Terus terang kita juga sudah kerjasama dengan Hijrah Food, dengan Pak Rajab. Nah, mestinya kalau kita ada semacam kumpulan pengusaha halal, syariah, mestinya itu lebih baik lagi. Sehingga ada, kita kan sampai saat ini mestinya kita tahu hanya 9 laga. Mengapa enggak industri halal ini, industri syariah ini kita kembangin dengan merangkai, merangkum, ataupun para pengusaha-pengusaha itu menjadi satu kesatuan. Nah mungkin ini tugas kita bersama, bagaimana ini bisa kita kerjakan bersama Pak. Insya Allah dengan itu kita bisa saling supporting. Seperti kami rumah sakit, mesti kan butuh ini gitu. Silakan. Itu Pak mungkin ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi lebih banyak saran tadi ya dari Pak Mardigu Prakoso itu. Sekarang barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau ditanggapi dulu oleh Pak Profesor Sani ataupun Pak Sultan. Pak Sultan itu. Silakan Pak Sultan, barangkali ditanggapi dulu saran dari Pak Mardigu sebagai praktisi daripada Bank Muamalat, sudah 20 tahun katanya beliau. Silakan. Ya, kami rasa tentu dengan pengalaman Pak Mardigo ya, saran tadi sangat baik ya Pak, dan kami catat ini insya Allah akan kita catat dan kita akan tindak lanjuti. Itu aja Pak dari kami Pak. Silakan Pak Profesor Sani, masih kalau ada. Iya, saya kira cukup ya, karena Pak Nadigan sebentar sharing tentang pengalamannya. Tapi memang para bankir atau bank-bank memang harus terbuka. Bagaimana bisa mengembangkan industri halal dengan sebaik-baiknya dengan kemampuannya ada di bank masing-masing. Itu mana ada juga BSI, Bank Muamalat, dan bank-bank lain sebenarnya. Ini opportunity besar untuk bersama-sama mendorong agar industri halal ini menjadi besar seperti yang diinginkan tadi Pak Emir tadi. Ya kan demikian Indonesia menjadi negara terdepan seperti keinginan Bapak Wakil Presiden. Saya kira ini memang harus didorong bersama-sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berjamaah bagaimana membangun industri yang halal ini yang opportunity sangat besar. Tidak usah ke negara lain, ke negara kita sendiri saja, ini luar biasa gitu loh. Apabila opportunity bisa kita ambil alih, terutama perbankan, jangan dibuat semacam bankable begitu ya, diatur bagaimana nilai bankable-nya, yang sering menghambat para industri-industri kecil atau menengah ini untuk tumbuh. Demikian Pak, terima kasih. Oke, Umar Laksamana. Silakan Pak Umar Laksamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi dari Profesor Teguh Abdullah Sani dan Dr. Sultan tadi sangat menginspire kita semua. Dan dalam hal ini kelihatannya bahwa kita semua sudah tahu bahwa Indonesia menjadi market halal produk terbesar di dunia. Tetapi yang adalah yang menikmati daripada market yang sangat besar ini adalah pengusaha-pengusaha besar, malah pengusaha besar dari luar negeri. Sedangkan yang mestinya kita harapkan adalah pasar yang besar ini bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di pengusaha UMKM. Nah, namun apa yang terjadi ini pengusaha UMKM ini kan
cost of fund yang mereka hadapi adalah sangat besar, lebih besar daripada cost of fund yang dimiliki oleh pengusaha besar. Karena alternatif financing bagi pengusaha besar itu banyak variabelnya. Kayak untuk mereka bisa IPO sehingga cost of fund-nya jadi kecil sekali. Nah, di sini yang kita lihat adalah yang kita kasihan adalah untuk mengembangkan UMKM ini terlalu dibebankan kepada bank syariah. Kita lihat bahwa komitmen daripada pemerintah dengan menggabungkan bank-bank syariah BUMN itu adalah satu keberpihakan pemerintah yang sangat besar. Namun kita harus sadari bahwa bank syariah ini adalah financial intermediary institusi, sehingga mereka adalah harus memberikan pembiayaan lebih besar kepada usaha pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan yang harus dikembalikan lagi oleh pengusaha. Sedangkan pengusaha UMKM itu adalah membutuhkan dana investasi untuk sama-sama membesarkan daripada usaha mereka. Dan bagaimana kita lihat tadi presentasi daripada Prof. Teguh Abdullah Sani, Dr. Sultan, itu benar-benar bahwa kunci daripada suksesnya ekonomi syariah di Indonesia adalah peranan daripada UMKM. Dan mudah-mudahan apa yang saya tanggapin ini barangkali bisa juga nanti dielaborasi atau dijawab atau diberikan tanggapan yang lebih baik oleh Bapak Marjana MBA. Beliau ini adalah sebagai Direktur Risk Management dan Compliance Bank Mega, bisa melihat bagaimana beban yang diberikan terhadap Bank Syariah untuk membantu UMKM. Padahal Bank Syariah ini adalah karena dia adalah financial intermediary, itu pastu dana yang dikelola oleh mereka. Mestinya bagaimana ICMI dan kita semua bisa menggugah pemerintah menyediakan institusi keuangan non-bank yang lebih cocok bagi UMKM yang bersifat investasi. Memang sudah ada semenjak dulu yang namanya modal ventura dan sudah ada juga modal ventura syariah. Cuman bisnis modelnya itu adalah masih juga berbentuk adalah dana yang mereka dapatkan adalah bukan dana investasi, tapi mereka dapatkan dana yang sifatnya short term. Harusnya adalah modal ventura, terutama modal ventura syariah, itu adalah memiliki dana jangka panjang yang bisa ikut berinvestasi di UMKM dalam bentuk adalah pembiayaan mudarabah. Demikian saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar Laksamana yang telah memberikan saran-saran, terutama yang berkaitan dengan permodalan, bagaimana mengangkat UMKM supaya jangan sampai UMKM hanya jadi penonton saja. Nah ini barangkali saran-saran yang luar biasa. Insya Allah nanti ditanggapi sekali jadi oleh Pak Dr. Pak Emir maupun oleh Pak Profesor Sani. Berikutnya masih ada yang kita resen adalah Bapak Hanafi Renkoran. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Dr. Mukman. Silakan barangkali Pak Hanafi dulu. Kami persilakan Pak Hanafi. Pak Hanafi masih mute, Pak. Pak Hanafi masih di mute. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor yang saya hormati, narasumber lainnya dan semuanya yang hadir.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan berkah sehingga apa yang kita kerjakan ini semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkat saja bahwa walaupun makan yang masuk dalam perut lewat kerongkongan itu halal, tetapi dengan modal yang tidak halal juga kan susah. Kami selaku pelaksana, kami selaku pelaku pengusaha, sebetulnya karena memang bahan bakunya memang ada, tapi karena mendapatkan modal ini memang sangat sulit. Oleh karena itu, kalau memang ada modal mana yang kira-kira bisa gampang kita peroleh, kami peroleh, dan prosedurnya bagaimana. Kira-kira begitu saja, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari Pak Sultan Emir, nanti Pak Dr. Sultan Emir yang memberikan jawabannya. Kemudian dilanjutkan Pak Dr. Mukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Moderator. Fenomena halalisasi ini luar biasa di Indonesia sekarang ini. Artinya perluasan label halal pada produk konsumsi Indonesia itu sudah begitu meluas. Yang semula pada hanya produk makan dan minuman, tetapi sekarang sudah berkembang sampai kulkas dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kancah politik label halal di Indonesia, ada satu kontestasi di dalam memilih dan tidak memilih label halal tersebut. Ada interest dan authority dari generasi muslim milenial kita. Nah, media sosial dan internet digunakan oleh mereka untuk mencari informasi tentang keabsahan produk tersebut. Jadi intinya, mereka ingin produk label halal, tetapi dengan harga yang terjangkau, kan gitu. Dan faktanya, ada pemahaman generasi muslim kita tentang halal bervariasi, dan ini dipengaruhi oleh sumber pengetahuan dan penggunaan internet. Tidak lagi tergantung pada Pak Kiai maupun Pak Ustadz. Pertanyaan saya kepada Prof dan juga narasumber yang kedua, jika tidak terjangkau oleh milenial kita, khususnya Muslim, bagaimana cara agar generasi Muslim kita itu, milenial dan seterusnya itu tidak akan memilih produk lain yang terjangkau meskipun tidak ada label halal? Saya kira itu. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup berat nih pertanyaannya, menyangkut juga masalah halal. Al-halal bayinun wal haram bayinun, jelas Pak. Nanti itu yang berkaitan mungkin bukan hanya peran dari modal halal saja, tapi tadi harus diberikan akidah dulu ya, milenialnya, diberikan pengertian dulu mana yang halal, mana yang haram, bagaimana impactnya. Jadi harus diberikan pengertian kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, katanya, supaya ditanamkan dulu akidahnya, supaya jangan milihnya yang salah gitu loh. Barangkali itu tambahan dari saya. Silakan. Mungkin yang pertama tadi ada saran dari Pak Umar Laksamana yang berkaitan dengan bagaimana permodalan untuk UMKM agar mereka bisa juga menikmati industri halal yang terutama di Indonesia ini, yang konon katanya mayoritas muslim terbesar di dunia ini. Bagaimana? Apakah permodalannya seperti biasa atau mungkin ada kiat-kiat khusus? Ini barangkali silakan Pak Dr. Emir, Pak Sultan. Terima kasih Pak Umar. Ya, pertama, pas saya mendengar Pak Umar menyampaikan, saya yakin Pak Umar banyak mempelajari ekonomi dan keuangan syariah dan menguasainya. Karena yang dipropos itu sebenarnya adalah mudharabah yang memang sebenarnya oleh pakar ekonomi syariah atau ekonomi Islam pertama di dunia itu yang didorong. Karena ini adalah keunikan yang bersifat profit sharing, ya. Sementara kalau murabahah itu jual beli, ya, di mana biayanya diberitahu, kemudian untungnya diberitahu, itu lebih dekat kepada debt based financing, ya, walaupun dia berdasarkan dari penjualan atau sale. Nah, saya setuju, tapi sekarang bagaimana nih kita bisa mendukung UMKM? Memang mungkin tidak bisa mengcover semua yang disampaikan Pak Umar, ya. Tetapi kalau kita bicara dengan
bagaimana kita bisa mendorong UMKM halal. Di KNKI sendiri kita punya salah satu program prioritas yang disebut dengan rumah produksi bersama, Pak Umar. Konsepnya sudah kita buat, di mana dalam rumah produksi bersama itu kita harapkan UMKM yang skalanya kecil itu tadi kan cost of fund-nya jadi tinggi ya, karena itunya juga tidak hanya cost of production juga tinggi karena tidak kecil skalanya. Tapi kalau kita bisa satukan dalam rumah produksi bersama, di dalam rumah produksi bersama itu tidak hanya fasilitas produksi, tetapi juga ada inkubasi, ya. Kemudian selain dari inkubasi di situ juga ada kita dorong bersama-sama pembiayaan masuk, ya. Tentu dengan skala yang lebih besar, tentu akan lebih baik. Nah, sekarang pilotingnya Pak Umar, ya kita sedang saya baru mengunjungi beberapa hari lalu di Science and Technology Park, ya, di Cibinong. Sebenarnya ini miliknya BRIN, dulu mungkin LIPI, ya, mungkin Pak Teuku sangat mengetahui tentang ini, ya. Di sana itu sekarang ini sedang didorong rumah pengemasan bersama. Nah, itu juga untuk UMKM. Selain UMKM ini dapat mengalangkan produknya secara bersama, juga dibantu untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, dan saat ini juga akan didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena mereka itu kan maklon di situ. Artinya produksinya di saat pengalengan di sana, ya, alat untuk pengalengannya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita dorong juga dengan inkubasi. Mudah-mudahan dari inkubasi itu UMKM yang sekarang ini masih bersifat kecil, ya, bisa muncul juga nanti suatu saat startup ya, yang bisa dikembangkan, bisa menjadi unicorn atau dekakorn. Mudah-mudahan dengan percontohan ini jika berhasil bisa diduplikasi di daerah lain. Intinya itu yang sedang kita coba lakukan supaya UMKM ini maju. Dan penguatan UMKM ini bahkan di dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEXI) itu merupakan salah satu dari 4 strategi utama yang menjadi penting. Jadi memang disadari bahwa tidak bisa maju ekonomi syariah Indonesia tanpa menguatkan UMKM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang terbatas. Barangkali yang tadi fokusnya itu bagaimana mendapatkan atau modal, ya. Oh iya, modal yang halal saya rasa itu pertanyaan dari Pak ini. Yang kedua tadi, bukan Pak Umar. Ya, Pak Nafi. Pak Hanafi, ya. Oh iya, betul. Boleh kalau saya langsung lanjut, boleh Bapak? Ya. Langsung aja, Pak. Langsung aja, ya. Ya, langsung. Ya. Nah, saya yang tidak bawa slide-nya saat ini. Biasanya dalam presentasi saya selalu saya gambarkan rancangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sebenarnya di Indonesia ini sudah punya cukup banyak institusi, ya. Mulai dari yang paling bawah bagi masyarakat yang terkategori sebagai mustahik atau penerima zakat, itu masih bisa kita bantu, ya, mereka diberdayakan melalui zakat produktif, itu melalui dana-dana sosial keagamaan. Dana zakat produktif ini berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk konsumsi habis, tapi ada proses pemberdayaan. Tentu dengan proses pemberdayaan itu mustahik ini bisa memulai usaha, tentu tidak menjadi usaha yang besar, usaha ultra mikro. Nah, ketika sudah mulai berkembang, masih bisa dibantu melalui kur syariah, yang beberapa bank syariah sudah bisa menjadi penyalurnya. Kemudian, ketika kur syariah ini sudah ada, ya, tentu diharapkan pemberdayaan, ya, pendampingan terus dilakukan, dan kemudian semakin besar. Ketika semakin besar, kita sudah punya institusi keuangan mikro syariah. Nah, institusi keuangan mikro syariah ini ada bentuknya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau kita kenal dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, maupun Bank Wakaf Mikro yang diinisiatif oleh OJK. Nah, mereka ini bisa menjadi sumber pendanaan. Nah, ketika semakin besar dan mulai bankable, peran BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mulai didorong di situ, dan juga industri keuangan non-bank seperti fintech syariah, kemudian juga ada pegadaian syariah, dan pembiayaan syariah, dan lain-lainnya. Ketika semakin menjadi bankable, baru bank umum syariah, ya, seperti bank umum syariah yang ada maupun unit usaha syariah bank umum konvensional. Ketika semakin besar lagi, mekanismenya pembiayaannya bisa melalui pasar modal syariah, baik melalui listing sahamnya
di saham syariah di Bursa Efek Indonesia, dan juga bisa melalui penerbitan sukuk. Nah, jadi layernya banyak, mulai dari yang paling tidak mampu, tidak bankable, sampai beranjak menjadi bankable. Layer-layer itu yang mesti dikenali ya. Kita di KNK sudah mengeluarkan direktori pembiayaan syariah yang bisa mungkin di-download di website kami dan bisa meng-guideline para UMKM, para pengusaha ya, jika keadaannya seperti itu kemana perginya. Mungkin itu bisa di-download dan bisa dipelajari Bapak. Itu jawaban dari kami untuk Pak Hanafi. Oke, terima kasih. Barangkali mungkin nanti ditambah dengan penjelasan dari Pak Profesor Sani dari kedua saran atau penanya. Monggo persilakan Pak Dr. Sani. Baik, saya kira beberapa sudah dijawab oleh Pak Sultan. Jadi bagaimana, memang kita gini juga, kita share juga Pak Sultan ya, bagaimana kita membuat prosedur yang sederhana untuk mendapatkan modal, terutama pengusaha-pengusaha kecil, yaitu memang kita tumbuhkan supaya kaum duafa ini terutama mereka juga ingin tumbuh sebenarnya. Bagaimana mendistribusikan zakat-zakat produktif, itulah nanti tugas-tugas kita bersama, karena ini tugas sangat-sangat mulia. Saya pun akan bekerja keras bagaimana membuat opportunity ini supaya pengusaha-pengusaha kecil itu bisa tumbuh dan besar ya bersama. Karena memang jumlah kita super besar, pemodal pengusaha punya UMKM ini. Kemudian tadi Pak Umar Laksamana, itu luar biasa. Terima kasih masukannya Pak Umar Laksamana. Kamu pun akan memperhatikan hal seperti ini. Jadi belum banyak menyentuh semua jaringan bagaimana meningkatkan kemampuan kita untuk membuat rakyat ini atau masyarakat pengusaha-pengusaha tumbuh. Kita sedang men-setting banyak hal di sini, tapi ini kesempatan karena Bapak Wakil Presiden menginginkan sekali industri halal di benar-benar di depan. Tapi tentu kita butuh payung-payung hukum lah, payung undang-undang juga kebijakan-kebijakan yang benar-benar nyata gitu bagi masyarakat kecil ya. Jadi itu saya akan mencoba memantau lah bagaimana perkembangannya. Kami harus mengajukan ke pemerintah supaya pemerintah ini ya very serius lah bagaimana meningkatkan industri halal ini. Kemudian ya yang pertanyaan ini masalah bagaimana menjangkau kaum milenial ini. Ini bukan pekerjaan mudah ini. Tadi Pak Agus sudah mengungkapkan bagaimana meningkatkan akidah kaum milenial ini. Kelihatannya memang saya memperhatikan kaum milenial ini tidak mempedulikan tentang halal dan haram. Apapun yang ada di supermarket, di mal-mal begitu diambil saja tanpa melihat proses ini. Tapi ini memang ini masalah akidah kita. Maka saya katakan tadi, ini masalah besar bagi bangsa. Karena anak-anak milenial ini tidak memperhatikan seperti itu, dan tugas kita lah teman-teman di ulama, teman-teman di IJMI, mencoba mensosialisasikan banyak hal, betapa penting. Maka tadi saya buka dengan statement Al-Quran, bagaimana Allah mengungkapkan Al-Quran pentingnya halal. Bagaimana kita ingin menggapai surga apabila makanannya kita benar-benar haraman. Termasuk modalnya tadi Pak Hanafi Renhoran. Bagaimana dapatkan modal yang halal. Kalau modalnya haram banyak di pasar ya. Biasanya menawarkan jasanya dengan bunga segala macam. Ini harus kita tuntaskan juga memang. Juga saya memang bekerja keras dalam konteks ini bukan sebagai orang pemerintah. Saya hanya orang akademisi, hanya bisa menyodorkan konsep-konsep kepada mereka supaya pemerintah sungguh-sungguh bagaimana halal modal ini bisa terdifusi ke rakyat yang paling bawah begitu. Jadi saya setuju tadi Pak Agus tadi mengatakan akidah halalnya dulu ya Pak ya, supaya benar-benar mereka meresap dalam hati mereka. Saya kira ceramah-ceramah pun harus mau benar-benar ke bawah ke kaum milenial ini, yang ini bukan pekerjaan mudah ini saya lihat begitu. Terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, akan tapi ini waktunya sudah habis. Sudah 2 jam ternyata tidak terasa. Kalau masalahnya masalah menarik, terutama yang berkaitan dengan masalah industri halal. Masalahnya baru, akan tetapi ini cukup menarik. Karena tadi bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi juga.
Ya, oleh karena itu sekali lagi saya sangat apresiasi terhadap para pembicara dari mulai Pak Dr. Irfan Shauqi Beg, kemudian Pak Marjana, Profesor Sani, dan juga Pak Sultan Emir yang telah mengupas tuntas tadi yang berkaitan dengan masalah khususnya roadmap industri halal dan infrastruktur keuangan syariah. Memang tidak terlepas bahwa dari definisi industri halal itu yang menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahannya hingga menghasilkan produk halal. Jelas harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat, termasuk modalnya industri yang halal. Nah, oleh karena itu, tapi sudah jadi barang halal, kalau seandainya nanti kita dibanjiri oleh produk-produk yang bukan tidak jelas halalnya, ya kehalalnya tidak jelas karena tidak dicantumkan, walaupun ada di kita sudah mencantumkan sertifikat halal tapi tidak dicantumkan, ya apa boleh buat nanti anak-anak kita akan makan barang-barang yang tidak halal. Nah, kita yang dikhawatirkan, oleh karena itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita bahwa ini barang yang halal, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihil. Daging yang jadi yang tumbuh karena dari barang yang halal, ataupun apakah bendanya, apakah caranya didapatkan dari uang yang tidak halal, itu fannaru aula bih. Nah, inilah yang barangkali akidah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Saya kira mungkin saya tidak akan menyimpulkan uraian yang panjang lebar ini, tapi yang jelas bahwa kita tadi telah membedah yang berkaitan dengan yang kejelasan roadmap daripada industri halal. Yang kedua, yang memperkuat pembiayaan syariah, ya, serta tadi masalah digitalisasi, riset dan lain-lain yang sudah disinggung oleh Pak Dr. Emir tadi. Oleh karena itu, saya cukupkan sekian. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan kita akan diadakan lagi diskusi-diskusi menyangkut masalah industri halal ini. Karena ini adalah opportunity yang luar biasa yang kita bisa berkontribusi, ya, dari berbagai aspek. Apakah dari penelitiannya, apakah tadi dari permodalannya, silakan nanti akan bisa dibahas lebih detail lagi. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara ataupun yang memberikan keynote speech, ya, dua narasumber, yaitu Dr. Irfan sama Bapak Marjana. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Amin. Ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan juga buat hadirin yang hadir dalam acara diskusi ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wallahumma fikalakum tariq walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek, Pak Direktur, semuanya Bapak Ibu yang hadir.